Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Kita punya begitu banyak hal. Dan ini tidak ada alasan sama sekali untuk tidak puas. Dan inilah yang ingin kubicarakan hari ini, yaitu memiliki sikap hati yang puas. Alkitab berkata ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Dan saya percaya ini cara yang baik untuk memuji Allah dalam kepuasan kita. Kupikir ini sungguh memuaskannya karena ada banyak orang di dunia ini yang tidak puas, dan setiap dari kita, bahkan saudara yang merasa hidupnya malang, kita punya begitu banyak dibandingkan apa yang dimiliki orang di bagian dunia lain. Sehingga dan saudara tahu kita setiap saat berpikir, tapi kita perlu berpikir lebih tentang betapa diberkatinya kita. Maksudku sungguh kita perlu lebih banyak berpikir tentang betapa diberkatinya kita dan apa yang Allah sudah lakukan bagi kita, dan bahkan hal-hal medis yang tersedia bagi kita hari ini. Sungguh, ya kita diberkati, dan kupikir akan baik sekali jika kita keluar hari ini dengan keteguhan untuk memiliki sikap baik, bekerja sama dengan Allah untuk tetap menjaga sikap rendah hati, dan percayalah ini adalah pencapaian seumur hidup. Hari ini saya tentukan tujuan, dan tujuan saya adalah, jika saya ingat saya akan memberitahumu tahun depan apakah ada kemajuan. Tujuan saya setiap saat Dave memberiku saran, saya mengatakan terima kasih. Oh, ini sulit. Amin. Wow. Dan kupikir akan hebat jika kita keluar dengan tekad untuk bersikap puas. Dan kita tak bisa melakukannya sendirian. Allah akan tolong kita. Tapi Paulus katakan di Filipi 4 ayat 11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Jadi, ini tampaknya bukanlah hal yang ia selalu tahu, ini sesuatu yang ia harus pelajari. Jadi, tidak mengapa jika kita masih belajar. Dan saya tentu saja, bahkan di permulaan pelayananku, saya tidak puas setiap saat karena ingin pelayananku lebih besar dari sebelumnya. Dan saya frustrasi karena tidak bertumbuh, dan hal yang kulupakan, kita sering memikirkan apa hal yang akan saya perbaiki jika bisa kembali dan melakukannya lagi. Dan sesuatu yang ingin kuingatkan adalah bahagialah dengan situasimu sekarang ke tempat yang akan dituju. Dan saya suka yang Paulus katakan atau terjemahan Amplified katakan tentang rasa puas. Kepuasan bukan artinya saudara tak ingin apapun. Tidak salah jika ingin banyak hal. Tapi jika kita ingin suatu hal, kita perlu menanyakannya pada Allah, lalu menjadi puas dengan dan kapan, dan bagaimana Ia memberikan bagi kita, dan menikmati situasi kita, sementara menunggu Allah melanjutkan karyanya. Saya ingin memberitahu sesuatu dan ini penting. Saudara, saya melihat diriku di waktu yang berbeda merasa sedikit tidak puas, tidak tahu persis tak puas akan apa, dan saya tahu saya diberkati jadi tak seharusnya saya tidak puas dan saya tidak mengerti, dan Allah menunjukkanku sesuatu yang menolongku dan saya ingin menolongmu. Akan ada bagian dirimu yang tak peduli apa yang saudara miliki atau tidak, tak akan pernah sepenuhnya puas karena ini bukan rumahmu. Alkitab berkata bahwa kita mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita.
Ini bukan rumah kita hanya berjalan melewatinya, menunggu pulang ke rumah. Jadi ada bagian roh kita yang tak akan pernah sepenuhnya puas sampai kita bersama Yesus dan pulang. Amin. Dan syukurlah kita tak bisa puas dengan dunia ini. Saya sungguh, semakin tua diriku, semakin saya menantikan apa yang Allah sediakan saat saya tiba di seberang sana. Bukan artinya saya ingin mati, tapi saudara semakin penasaran saat beranjak tua ya akan jadi seperti apa di sana. Jadi kata Paulus, saya mengulangnya kembali, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri, puas hingga titik di mana saya tidak terganggu dan gelisah dalam segala keadaan. Jadi saya suka itu. Kepuasan bukan artinya saya tak ingin apapun, tidak salah menginginkan ini. Salah jika tidak bahagia jika tidak mendapatkannya. Saya katakan lagi, tidak salah menginginkan ini, salah jika tidak bahagia jika tidak mendapatkannya. Karena yang dimaksud hal ini adalah, Tuhan, aku tidak percaya padamu. Karena lihat, kita minta Dia untuk berkuasa atas hidup kita, dan saya seolah tiba di suatu titik pemahaman bahwa jika saya minta Allah sesuatu dan Dia tidak memberikannya, bahwa entah saya tidak meminta hal yang benar atau di waktu yang tak tepat, atau Allah punya hal lebih baik bagiku dan saya tidak cukup pintar atau belum memintanya. Satu hal yang bisa ku beritahu, Allah tak pernah menahan apapun. Percayalah saat ku beritahu bahwa saat waktunya dan kesempatannya benar, tak ada hal atau siapapun yang menjauhkan Allah dari memberimu yang Ia kehendaki. Amin. Jadi kita mau menjadi puas dalam keadaan yang kita alami. Jangan habiskan hidupmu tidak puas dengan keadaanmu, karena saudara akan selalu mencoba mencapai hal berikutnya dan tempat berikutnya. Teruslah mengejar hal-hal itu. Kita tak mau menjadi pasif dan malas dan hanya duduk-duduk tanpa melakukan atau menginginkan apapun, tapi Allah ingin kita bahagia dan kupikir Ia ingin kita bersyukur. Jika saudara ingin Allah memberimu hal-hal lain, saudara harus belajar mensyukuri yang sudah dimiliki. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi suatu hari saya berdoa untuk sesuatu dan Allah berkata, mengapa harus kuberikan itu, kau mengeluh untuk yang kau punya? Jadi jika kita mengeluhkan apa yang kita miliki, mendapatkan hal lainnya tak akan menghentikan keluhan kita. Kita akan temukan hal lain untuk dikeluhkan. Dan kata Paulus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Maksudnya saya tahu bagaimana rasanya tidak mendapat sesuai keinginan dan tetap bahagia. Dan aku juga tahu bagaimana menikmati dan hidup dalam kelimpahan. Ada dua ujian bagi kita terhadap uang. Allah menaruhkan ini dalam hatiku. Ada dua ujian yang saudara akan miliki tentang uang. Satu, bagaimana perilakumu saat tak punya uang. Dan dua, bagaimana perilakumu saat banyak uang. Saat tak punya, Allah ingin saudara tetap puas dan menunggu. Dan agar dimanapun saudara berada, jadilah orang yang murah hati. Saat memiliki banyak, Allah tidak ingin saudara egois dan menyimpannya sendiri. Ia ingin keperluan saudara terpenuhi, tapi ia ingin saudara murah hati. Dan ada roh yang berurusan dengan kita dalam hidup yang harus kita lawan setiap saat, dan inilah roh serakah. Dan terkadang kita pikir, jika punya ini aku akan bahagia, jika punya itu aku akan bahagia. Tidak, saudara harus bahagia dengan keadaanmu. Saya mencoba berpikir serius akan ini karena saya tak suka mengkhotbahkan hal-hal yang enak didengar tapi tak bisa dilakukan. Jadi, pesan ini akan terdengar seperti teguran bagi seseorang yang mungkin seorang suami yang kecanduan obat atau
anak yang penuh masalah, dan kuberitahu bahagialah dengan keadaanmu dalam perjalananmu ke tujuanmu dan jadilah puas. Dan bagaimana melakukannya? Terkadang ada orang yang berkata, bagaimana saya puas saat ada keadaan ini atau keadaan itu? Ya, entah apakah saya punya jawabannya, tapi kupikir saya punya sebagian jawabannya, dan itu adalah tidak selalu fokus pada yang tak kau miliki. Mereka lebih menyukainya dari saudara. Lihat, sungguh seringkali kita hanya apapun yang saudara fokuskan untuk jadi lebih. Dan saudara bisa banyak memikirkan masalahmu sehingga saudara membuatnya lebih besar dari yang seharusnya. Dan saya ingin memberitahumu untuk mencoba melanjutkan dan menikmati hidup. Lihat, jika saudara hidup dengan seseorang atau menikahi seseorang yang punya masalah, jika saudara izinkan masalah mereka membuatmu tak bahagia, maka saudara menjadi ketergantungan pada mereka. Itulah ketergantungan. Saya harus tunggu dan lihat setiap hari bagaimana keadaanmu sebelum bisa memutuskan untuk bahagia. Ayo. Saudara bisa dengarkan saya atau membayar $100 ke psikolog untuk tahu ini. Ketergantungan adalah hal besar. Dan seberapa sering saudara bangun di hari yang cerah dan saudara punya rencana yang indah dan tiba-tiba salah satu anakmu melakukan sesuatu dan kini tiba-tiba sukacitamu hilang. Kita tak bisa tergantung kepada orang lain. Kuulangi lagi. Jika saudara terlibat dengan seseorang yang punya masalah, dan saudara harus tunggu dan lihat apa yang mereka akan lakukan hari itu sebelum saudara bisa memutuskan bisa bahagia, maka saudara tergantung pada mereka. Keluargaku sesungguhnya sangat kacau. Hanya ini penjelasan yang terbaik. Ayahku melecehkan secara seksual, ada roh incest dalam keturunan keluargaku, dan ia bukan satu-satunya yang melecehkanku, ada beberapa pamanku juga dan kakekku mencoba, dan ibuku terlalu ketakutan. Ayahku sungguh kejam dan mengerikan, ia suka mabuk, pulang di malam hari dan memukulinya. Entah mengapa ia tinggal bersamanya, tapi wanita dahulu memang demikian. Tahukah saudara? Hari ini, jika saya menikahi orang yang demikian, saya hanya akan bertahan selama 10 menit. Dan saya tidak memberitahu bahwa jika saudara punya suami, tapi ibuku tahu bahwa ayahku melecehkanku dan ia tetap bersamanya. Dan bahwa sejujurnya ini sungguh lebih sulit bagiku untuk berurusan dengan apa yang sudah ibuku lakukan. Dan ia terlalu ketergantungan padanya. Berpikir bahwa ia tak akan bisa hidup tanpanya dan tidak bisa bertahan. Dan kuberitahu sesuatu, yang saudara butuhkan adalah Allah. Saudara, dengar, janganlah saudara izinkan seseorang melecehkan anak-anakmu dan dirimu dan tetap bersama mereka karena takut saudara tak akan bertahan hidup. Allah akan memeliharamu dan ada tempat-tempat yang akan menolong dan memelihara dirimu. Saudara terlalu berharga dan nilaimu terlalu indah untuk dilecehkan seseorang. Amin. Jadi, ayahku melecehkanku dan ibuku takut akan segala hal. Saya punya adik laki-laki 9 tahun lebih muda. Dan tentu, ia tumbuh dalam keanehan bersamaku, namun ia tidak dilecehkan secara seksual, tapi ia tak pernah merasa punya ayah dan ia bergabung dengan Angkatan Laut di usia 17 tahun, dikirim ke Perang Vietnam dan menjadi pecandu obat di hutan-hutan Vietnam dan entah untuk alasan apa tak pernah mampu untuk bebas dari kecanduan. Ia orang yang sangat baik, sangat tampan, tapi ia sungguh tak bertanggung jawab. Dan seringkali mereka berkata saat seseorang mulai banyak kecanduan obat saat muda, mereka cenderung tetap demikian dalam hidup dan mental mereka tak bertumbuh lebih. Jadi, saudara mungkin
kenal seorang berusia 50 tahun yang masih bertindak seperti 13 atau 17 tahun dan ia sungguh tak bertanggung jawab. Ia nikahi seorang gadis, mereka punya anak, tapi ia tak pernah mau mengurus anak itu dan membayar biaya hidupnya, dan ia lalu hilang begitu saja bertahun-tahun dan kemudian muncul kembali dan ingin seseorang membereskan kekacauannya. Ia menelpon kami dan kami belum bertemu dengannya selama 8 tahun dan ia ingin, "Saya siap, Kak, bisakah aku pulang? Aku ingin hidupku dibereskan." Oke, jadi kami bawa dia kembali dan ia hidup bersama kami selama 4 tahun dan kami pikir ia sudah tinggalkan obat-obatan. Saya kini tak yakin bahwa ia pernah melepaskannya. Dan mungkin pernah sebentar saja, tapi ia tentu, saudara perlu menjaganya setiap saat untuk membawanya ke arah yang benar. Saudara tahu apa yang saya bicarakan? Jadi, ia pernah cukup sehat sehingga kami izinkan dia ikut berkeliling dengan kami. Dan giginya semua rusak karena obat-obatan. Kami bereskan giginya dan belikan baju baru dan membelikannya mobil baru. Dan ia baik-baik saja jika seseorang tetap mengatur hidupnya, mengawasinya. Bangun David, waktunya ke kantor David. Tapi ia tampaknya tak bisa mengurus dirinya. Dan jadi setelah sekitar 4 tahun kami merasa ini waktunya ia keluar dan belajar berdiri sendiri. Jadi kami belikan perabotan, menyewakan apartemen, dan tentu saja begitu ia sudah sendiri lagi ia mulai kecanduan obat yang sama. Dan ia tampaknya sedikit skizofrenia dan selalu paranoid dari semua obat-obatannya dan merasa ada serangga berjalan di bawah kulitnya dan semua itu. Dan kami memberinya semua bantuan sebisa kami. Kami membawanya ke program pemulihan. Kami lakukan semua yang mungkin kami lakukan. Dan setelah hampir 6 tahun, kusadari bahwa hidupnya menghabiskan hidupku. Dan kukatakan aku tak bisa lakukan lagi. Aku tak akan melakukannya lagi. Aku punya panggilan hidup, aku harus jalani hidupku, dan saya tak akan ketergantungan terhadap masalahnya. Amin. Dan jadi dia pergi lagi selama sekitar 8 tahun dan ia menelpon lagi, ingin hidupnya dibereskan lagi, yada. Jadi kami kirim dia ke program pemulihan di Los Angeles. Seseorang yang kami kenal dan ia menjadi pulih kembali. Dan suatu hari ia memberitahu kami, katanya kalian semua hebat dan saya menghargai yang kalian lakukan, tapi ini bukan untukku. Saya ingin kau membawaku ke fasilitas veteran. Alasan ia ingin di sana adalah mendapat penawar rasa sakit. Ini menyedihkan, tapi pendek cerita, ia akhirnya bunuh diri. Ia menggantung diri di gedung terbengkalai di Los Angeles. Kini selama setengah jam saya tergoda untuk merasa, ya ini salahku. Saudara tahu saya seharusnya mengurusnya. Tapi tahukah saudara, ini bukan salahku. Kami memberinya segala kesempatan. Dan saya tidak merencanakan untuk ke arah ini, tapi mungkin ada seseorang di sini yang butuh dengar ini. Entahlah. Saudara tak bisa, jangan merasa bersalah karena orang lain ingin mengacaukan hidupmu. Saudara bisa doakan mereka, saudara bisa mencoba menolong, tapi saudara harus tetap jalani kehidupan dan Allah punya rencana bagimu. Dan kuberitahu saudara, jangan izinkan orang lain dengan masalah mencuri hidupmu. Nah, saya tidak berkata, tolong bantu mereka, lakukan yang saudara bisa, doakan mereka, tapi yang bisa saudara lakukan adalah memberi kesempatan. Ayo, seseorang perlu ini. Yang saudara bisa lakukan adalah memberi seseorang kesempatan, dan jika mereka tak menerimanya, dan ini sulit terutama jika ini anakmu. Masalah di sini adikku dan ini cukup sulit, tapi kalau ini tentang anakmu dan saya tak bisa beritahu harus bagaimana, hanya saudara yang tahu. Tapi
Tapi ku beritahu, Alkitab berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi jangan izinkan orang lain menghancurkan hidupmu karena mereka ingin hancurkan diri sendiri. Baiklah. Puasan tidak datang dari kepemilikan, jabatan, maupun kuasa. Kepuasan datang dari dalam diri. Kepuasan datang dari hubungan yang benar dengan Allah. Saudara tak bisa memiliki dosa tersembunyi dalam hidup dan puas. Saudara mungkin punya hal-hal di masa lalu yang perlu dibicarakan dengan seseorang yang saudara sembunyikan selama bertahun-tahun. Saudara tak akan puas sampai berurusan dengannya. Semakin saudara bersembunyi, semakin mereka mengejar dirimu. Seseorang perlu mendengarkanku. Saudara bisa menjauhi masalah fisiknya, tapi masih membawanya bersamamu dalam jiwa. Jiwaku terluka, itulah mengapa ada buku yang kutulis, Kesembuhan Jiwa Seorang Wanita, yang sangat penting bagi mereka yang terluka di masa lalu. Saudara perlu izinkan Roh Kudus masuk dalam titik rasa sakit dalam hidupmu dan mengizinkannya memberimu arahan bagaimana saudara bisa mendapat kesembuhan. Saya tak pernah terima konseling profesional. Pertama-tama, saya tak punya biaya untuknya, tapi saya terima konseling dari Allah dan membaca buku-buku dan menjalani hal-hal ini sendiri. Tapi tak ada yang salah dengan mendapat konseling jika ini yang saudara butuh. Jika saudara perlu minum obat sementara waktu, tak ada yang salah dengannya. Saya secara pribadi sungguh muak dengan orang Kristen yang bertindak seolah saudara butuh obat bagi kesehatan mentalmu dan bahwa saudara gila dan punya masalah. Saya lelah dengan itu. Saya minum obat untuk kegelisahan dan sementara waktu tak ingin siapapun tahu ini karena saya seorang beriman. Ya, saya tak peduli jika saudara dibesarkan sepertiku, saudara akan punya kegelisahan juga. Amin. Dan bukan hanya itu, ada tumor kecil di kelenjar adrenalku yang menyebabkan hormonku menjadi tidak stabil dan saudara harus mendapat pertolongan seharusnya. Jangan anggap enteng obat. Jangan jadikan ini pertolongan pertama. Setiap kali hari saudara buruk, kita tak mau untuk hanya saudara tahu. Ada tayangan beberapa hari lalu dan putriku berkata, kata seorang dokter, 85 orang yang minum obat anti cemas sesungguhnya tidak membutuhkannya. Mereka bisa selesaikan masalah dengan cara lain. Dan saya sungguh percaya ada banyak orang yang diperlakukan oleh dokter yang mudah memberi obat. Dan inilah yang saudara tak mau. Tapi jika ini yang saudara sungguh butuhkan, maka tak perlu malu. Apakah saudara mendengarkanku? Meminum obat untuk kecemasan tidak berbeda dari minum obat jika saudara menderita diabetes. Saudara tahu? Kesehatan saraf dan mentalmu adalah bagian dirimu sama seperti bagian dirimu yang lain. Tapi saudara harus menyelesaikan masalah-masalah ini. Saudara tak bisa bersembunyi dari hal-hal yang melukaimu. Dan pelecehan seksual secara khusus sesungguhnya mempermalukan. Dari semua pelecehan dikatakan pelecehan seksual yang terburuk. Dan biasanya saudara merasa dirimu kotor. Dan entah bagaimana saudara merasa ini salahmu. Dan itu tidak. Jika seorang dewasa melecehkanmu, bukan salahmu, mereka lakukan itu. Amin. Dan jika pasangan hidupmu tidak setia, itu bukanlah salahmu.
Ini bukan berarti saudara tak cukup atau ada yang salah dengan dirimu. Saat orang lain memiliki masalah, jangan bebankan pada dirimu. Biarkan mereka berurusan dengan itu. Amin. Saudara takkan bisa puas jika saudara punya masalah yang perlu dihadapi dan saudara terus mengacuhkannya dan mengacuhkannya. Jadi, lakukan saja, jangan takut, dan jauhkanlah itu dari hidupmu. Saudara dengar, selesaikanlah ini, lakukan dan selesaikan semuanya. Dan jika saudara di sini hari ini dan belum menyerahkan dirimu pada Kristus, jangan harap saudara bisa bahagia. Saya tak peduli apa yang saudara miliki atau jabatan saudara apa, atau siapa yang saudara kenal. Saudara tak akan bahagia tanpa Allah dalam hidupmu karena saudara diciptakan olehnya dan baginya. Dan saya akan melangkah lebih jauh. Jika ada satu kakimu di kerajaan surga dan satu kakimu di dunia, saudara tak akan bahagia. Jadi, jika saudara setengah masuk dan setengah keluar, hari ini adalah waktunya untuk berkomitmen. Amin. Maksudku, sungguh berkomitmen.